Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman semuanya. Di video hari ini, saya masih mau membahas mengenai Redford. Oke, mengenai Redford yang sebenarnya udah scam ya. Dalam arti kata ini udah jelas penipuan lah gitu. Ya, saya mau uh, lebih memperjelas gitu ya. Kalau ini adalah tindakan penipuan karena saya takut aja ya. Karena websitenya belum ditutup gitu ya, dalam arti kata ini belum kabur gitu ya, kabur total gitu. Sebenarnya sih udah kabur gitu, cuman dia belum kabur total gitu ya. Jadi masih banyak saja alibi-alibi yang dibuat di grup Telegram gitu ataupun di grup Facebook lah. Ya tujuannya cuma satu, untuk menyuruh orang deposit gitu ya, dengan uang yang didepositkan nanti itu naik ke leader ya. Jadi sekarang ini lebih mungkin yang diuntungkan tuh pengennya leader gitu, dan juga yang punya aplikasi dan beberapa afiliatornya. Sedangkan kalian yang main di akhir ya kalian dirugikan, nggak dibayar. Gitu. Itu risiko dan pembodohan dari, bukan risiko lah, pembodohan gitu. Pembodohan dari bermain investasi bodong gitu. Kan sebetulnya untuk investasi itu memang ada resikonya. Tapi resikonya nggak sampai kayak gini gitu ya, sampai ditipu. Resiko dari investasi itu ya fluktuatif. Kalian bisa untung sesuai grafik gitu ya, yang mendukung grafik itu naik atau turun. Contohnya seperti cryptocurrency gitu ya, yang setahu saya ya, untuk grafiknya naik dan turun itu diatur dengan ekonomi yang sedang berlangsung gitu di dunia ini gitu. Makanya sekarang di Bitcoin itu turun. Itu resiko main di uh, investasi yang benar-benar investasi ya, ada naik dan turunnya. Gitu. Itu menurut saya itu udah seperti hukum ya, hukum alam dari sebuah investasi, trading gitu ya. Fluktuatif teman-teman. Ya, itu resiko yang harus kalian tanggung. Aset kalian itu berbahaya. Gitu. Jadi investasi itu tidak menjanjikan keuntungan yang fix. Tapi kalau di Redford ini menjanjikan keuntungan trading lagi cryptocurrency. Logikanya di mana? 3% sampai 9% per hari. Udahlah, itu jelas pembodohan, itu bukan trading teman-teman, itu adalah pengimpunan dana uang kalian, uang orang-orang yang diberikan ke leader, ke orang yang tergabung terdahulu. Kalian yang main di akhir ya diperas gitu. Oke, jadi di sini itu saya mau bahas satu permasalahan ya, yang mungkin ataupun yang banyak dipertanyakan dengan saya di kolom komentar ataupun di DM Instagram saya gitu. Jadi banyak juga tuh ya korban yang nanya-nanya sama saya di DM Instagram gitu ya. Jadi mungkin untuk yang nanya tuh mungkin ada lah gitu beberapa orang. Jadi mungkin saya jawab melalui video aja teman-teman ya. Jadi masih banyak yang bingung ya untuk menunggu sampai 180 hari itu apakah bisa di withdraw atau enggak bang gitu ya. Jadi banyak yang nanya seperti itu. Saran saya ya, menurut beberapa investasi bodong yang pernah saya bongkar ya di YouTube, yang seperti yang udah lalu-lalu, seperti ya NL, AGT, terus Koin 156, Touch Video, Yagol, dan beberapa modus yang lainnya, yang intinya juga money game skema Ponzi. Ketika udah macet penarikan ya, dan diundur dengan hal yang gak logis, ada kasus maintenance, terus mungkin ada lagi apa gangguan ini itu, bank tutup, udah itu tanda-tanda mau kabur. Nah biasanya ya, di pemacetan penarikan ini itu ada yang namanya produk, oke, produk yang sangat menggiurkan gitu, yang intinya ya, kalau menggiurkan itu pasti nominal keuntungan akan diberikan dengan hal yang makin gak logis gitu, yang ujung-ujungnya ya
Ini paling inti, kalian malah disuruh deposit lagi. Gitu, ya. Kalian malah makin disuruh deposit lagi. Nah, ini kan udah nggak logis. Seharusnya kalau kalian bisa berpikir ya secara logika, uang kalian nggak bisa ditarik, dikunci di REDT, kalian malah makin deposit. Ya, entah itu kalian dicet sama adminnya, sama leader kalian, untuk beli produk itu. Ya, kalau bisa dikatakan produk di Redford ini sekarang ini REDT. Ya, ini udah nggak logis gitu. Ya, saran saya untuk kalian yang bingung ya udah stop. Gitu. Ini saran saya untuk membantu kalian gitu ya. Mungkin kalau bicara finansial kalian bisa balik seutuhnya, itu memang agak berat gitu. Setidaknya gini ya, minimal kalau uang kalian nggak bisa balik, setidaknya kalian buat laporan aja dulu. Ya, siapa yang dilapor? Ya, yang dilapor itu bukan Patrick Tuchel itu, bukan orang-orang Amerika ataupun orang-orang Barat tuh, ya, bule-bule yang ngomong itu. Yang kalian laporin itu ada leader satu tingkat di atas kalian, gitu. Leader satu tingkat di atas kalian. Ya, misal kalian diajak tetangga, ya udah laporin tetangga kalian. Tapi sebelum lapor, ini itikat baik dulu kalian sama dengan tetangga kalian. Ya, saran saya gitu. Kalian minta pertanggungjawaban ya secara finansial, nominal ya ke dia untuk dia membayar kerugian kalian. Ya. Baik itu dia tertipu maupun tidak, kalian tetap tuntut dia karena dia ngajak kalian. Kadang banyak ya teman-teman ya orang di money game skema Ponzi kalau udah endingnya ya di awalnya dia ngajak dengan cara mulut manis ya mulut manis, ketika endingnya dia ngaku-ngaku korban padahal dia udah untung, rekeningnya udah banyak gitu. Saran saya ya laporin aja, mau dia korban mau enggak gitu laporin gitu. Kalau dia tertekan ya, tertekan dengan tuntutan kalian, laporan kalian ya, perminta tanggung jawaban kalian, dia akan minta tuh sama leader satu tingkat di atas dia. Begitu terus sampai atas. Ya, sampai atas, sampai atas, sampai atas. Nanti ketahuan siapa puncaknya, dalangnya siapa. Kalau kompak gitu. Saya kan nyarankan untuk kalian para korban itu kompak ya untuk melaporkan leader kalian. Tapi kalau kalian yang nonton video ini yang punya leader, sorry yang punya downline, yang downline kalian yang ketipu, ya udah kalian siap untuk dituntut. Gitu, kalian pun nanti bisa nuntut ke atasan kalian lagi. Gitu, ya. Itu udah paling saran saya tuh untuk korban dari Redford. Dan saran yang paling juga yang harus ditekankan untuk kondisi sekarang. Ya, ini kan kalian disuruh nih untuk nunggu 180 hari. Kan 180 hari itu udah nggak mungkin lah, nggak akan mungkin itu. Menjelang 180 hari itu website udah nggak bisa diakses. Saran saya ya teman-teman, ketika kalian dapat informasi ya, entah itu di grup Telegram, di grup Facebook mengenai Redford ini, ya mungkin dari Heart of Hope ataupun dari leader kalian, dari mentor kalian, ya, yang ngarah-ngarahnya itu untuk menyuruh kalian deposit, memberikan motivasi-motivasi yang gak menguntungkan untuk kalian, ya, yang tidak menemukan jalan keluar, uang kalian itu bisa balik, mending di skip aja, nggak usah kalian tergiur. Karena banyak tuh ya, saya lihat di Redford ini yang sekarang ini memberikan informasi-informasi yang ngarahnya itu untuk deposit, berkedok motivasi gitu ya, mending hindari. Kalau kalian ada di grup itu, mending sekarang keluar, mau itu di Facebook, di Telegram, WA yang ada bau-bau Redford dan Heart of Hope yang mengafiliasikan Redford, mending keluar aja teman-teman. Udah lah, itu pembodohan, grup pembodohan. Kalian gabung ke sana itu satu langkah kalian ya untuk terjun ke Ponzi, money game Ponzi. Endingnya ya, setelah Redford pasti kalian dijerumuskan lagi ke money game yang lainnya. Banyak sekarang yang terbaru, Koala, BitDD, Berry. Ya ada gitu, BTF Pro ya, lupa saya namanya ya, itulah. Ada yang request tapi belum saya bahas di YouTube.
Ya, jadi intinya ini udah jelas penipuan ya. Apapun alibi yang ada sekarang ini mengenai red flag, mending kalian hindari. Ya, ada motivasi ya. Itu udah jelas lah, pembodohan berkedok motivasi. Gitu ya. Dan di sini saya juga menampilkan diri saya itu membuktikan ya apa yang saya sampaikan 2 bulan terakhir mengenai red flag. Ini jelas penipuan. Dan saya menang di antara leader-leader kalian yang menghujat saya di kolom komentar. Banyak tuh, kalian bisa lihat lah. Di kolom komentar saya itu banyak sekali orang-orang yang berusaha untuk merusak informasi saya dengan head comment. Tapi saya yang benar, ujung-ujungnya saya yang benar. Semua investasi bodong itu saya yang benar. Tapi ya, perjalanan saya menuju kebenaran saya itu ya dibully, bos. Saya dibully tapi dalam keadaan kebenaran saya. Gak apa-apa, bos ya. Kecuali saya salah, ya. Saya mencuri, saya dibully, itu baru yang gak enak rasanya. Tapi ini niat baik saya sampaikan ke orang-orang, ya. Saya sampaikan ke orang-orang, saya dibully ya bebas. Malah saya ketawa nengok yang membuli saya. Endingnya, ya, kalian bisa lihat sekarang. Leader gak ada muncul di YouTube. Di grup Telegram pun dikunci. Malu, bos. Mereka itu malu. Bahkan yang komentar sekarang ini ya di YouTube saya mengenai Red Fort, itu lebih banyak yang mendukung saya karena saya benar. Ya, mereka udah tutup muka tuh pakai plastik untuk leader kalian. Gitu. Oke, itu saja video kali ini. Intinya saran saya itu pertama jangan deposit ya. Kedua laporkan ataupun buat laporan ataupun minta pertanggungjawaban. Ya, agar leader kalian itu jerak, nggak mengajak orang lagi. Kalau dia ngaku korban, ya udah laporin aja. Bisa jadi dia cuma ngaku korban untuk supaya tidak dilaporkan. Laporin aja gitu. Kalau saran saya gitu. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.